Salam sejahtera kepada saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali melalui acara perenungan tengah pekan ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Ketika bulan tak lagi berseri, bintang-bintang tak nampak menghiasi, mentari tak terbit di pagi hari, bahkan bunga pun enggan berseri. Jangan pernah gelisah di hati, karena Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Ia akan selalu menyertai, tangannya akan selalu memegangi. Langkahmu tidak akan terhenti, cahayanya akan tetap menerangi, hingga kau menemukan kasih sejati di dalam damai sejahtera. Hovenu Shalom Aleichem. Hovenu Shalom, Hovenu Shalom, Hovenu Shalom Aleichem. Kisah Rasul 4 ayat 32 mengisahkan kesaksian para rasul tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang telah membangkitkan semangat jemaat yang ditandai dengan adanya kehidupan bersama yang sehati dan sejiwa. Nah, hidup sehati dan sejiwa adalah kunci bagi kehidupan jemaat yang rela berbagi. Kehidupan yang sehati dan sejiwa memberikan kesadaran bahwa apa yang ada di dunia ini diciptakan untuk semua orang, bukan untuk beberapa orang saja. Karena semuanya adalah milik Tuhan untuk kesejahteraan bersama
yang terjalin di dalam serikat persaudaraan yang indah. Serikat persaudaraan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, pada zaman dahulu sebagai bentuk penghormatan tamu itu akan diminyaki pada kepala dan juga kaki. Minyak di kepala Harun menunjukkan pada peristiwa penobatan Harun menjadi imam. Dan sebagaimana ditulis oleh Daud sebagai salah satu nyanyian ziarah, Daud menuliskan syair yang mengingatkan adanya kerukunan keluarga Allah. Karena dengan demikian, keharmonisan akan selalu terjaga. Itu berarti hidup semacam itulah yang menurut pemazmur akan diganjar Tuhan dengan berkat-berkat yang dicurahkan. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Maka janji Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya.
bersama dengan rukun. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kita semua. Di dalam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sungguh indah Tuhan, nyanyian-nyanyian yang baru saja terdengar. Namun Tuhan, kami mohon pengampunan yang dari-Mu. Karena kami sering gagal untuk melakukannya. Tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu mengingatkan kepada kami. Sebagaimana pula pada petang hari ini, Engkau sekali lagi akan mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus Sang Juru Selamat kami. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk lebih memahami dan kehidupan kami akan membawa damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian, kembali kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang kali ini terambil dari Yohanes 20 ayat 18 hingga yang ke-31. Kitab Injil Yohanes 20 ayat yang ke-18 sampai yang ke-31 yang berbunyi demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera
bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sampai di sini pembahasan kita pada petang hari ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa dengan tekun kita membaca Alkitab dan juga menyimpan di dalam hati kita dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang ditidurkan di sebuah kamar tidur. Sang ibu sengaja mematikan lampu, sehingga ruang kamar itu menjadi gelap. Karena lampu dimatikan dan ruangan menjadi gelap, anak itu sangat ketakutan. Terlebih jikalau anak itu ditinggal sendirian. Maka sang ibu lalu memberinya sebuah boneka sebagai teman tidur. Namun hal itu tidak berhasil. Ternyata anak itu memohon agar ibunya mau menemaninya. Ibunya mengingatkan bahwa ia sudah memiliki teman boneka itu. Sehingga kamu tidak perlu untuk merasa takut lagi, demikian kata ibu. Tak lama kemudian anak itu kembali mulai menangis lagi. Dan terdengarlah tangisan sang anak kecil itu sampai ke kamar orang tuanya. Anak itu masih terisak-isak tatkala ibunya menjumpai kembali di sisinya. Lalu ibunya itu bertanya, "Mengapa kamu menangis, nak?" Anak itu menjawab, "Ma, saya takut. Kalau mau kencing ke kamar mandi, saya minta ditemani seseorang yang dapat saya pegang. Ma, tetaplah mama ada di sini ya, supaya hatiku damai." Demikian kata si anak. Saudara-saudara sekalian, terkadang kita semua juga seperti anak kecil itu, memiliki yang namanya ketakutan. Dalam suasana ketakutan, sebenarnya kita ini membutuhkan kehadiran seseorang atau orang lain yang dekat dengan kita. Karena kalau ada orang lain yang dekat dengan kita, akan membuat rasa kita menjadi aman. Dan juga kita mendapatkan kepastian, memperoleh ketenangan. Nah, salah satu sosok yang menjadi penghibur kita di saat takut adalah
Tuhan. Namun, bagaimana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di masa kini? Yesus tidak lagi hadir secara jasmani dengan tubuh yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang, kita raba. Meski demikian, Allah yang kita sembah itu juga terus berkarya dan hadir di dalam hidup kita. Salah satu caranya adalah bahwa Allah hadir yaitu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka selain menerima penghiburan, kita juga diundang untuk menjadi penghibur bagi sesama kita yang mengalami ketakutan. Sebagai komunitas tubuh Kristus yang dihidupi oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita semua ini diutus menghadirkan realitas shalom, damai sejahtera, sehingga makin banyak orang merasakan ketenangan dan memperoleh kedamaian. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, cara apa saja yang dapat kita lakukan untuk dapat menolong saudara kita yang mengalami kecemasan, ketakutan, dan terlebih pula mengalami krisis di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa cara. Yang pertama adalah hidup saling berbagi. Yesus mengutus kita untuk menjadi tubuhnya bagi sesama. Semua diminta untuk bisa saling memperhatikan dengan cara berbagi. Melalui kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, jemaat mula-mula bertumbuh di dalam imannya, ditandai dengan adanya hidup di dalam persekutuan yang erat, yaitu persekutuan yang sehati dan sejiwa. Kisah Rasul 4 ayat 32. Dalam hidup sehati dan sejiwa, itu adalah merupakan kunci bagi kehidupan jemaat yang rela berbagi. Sebab sehati dan sejiwa itu memberikan dasar terciptanya kesadaran bahwa apa yang ada di dunia ini diciptakan untuk semua orang. Bukan hanya untuk beberapa orang saja, bukan hanya untuk segolongan orang saja. Karena tidak ada milik pribadi. Semuanya yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan untuk kesejahteraan bersama. Kebersamaan yang kuat di dalam persekutuan itu terjadi karena mereka itu tahu bahwa milik mereka adalah milik Tuhan. Artinya seluruh kepemilikan itu harus kembali kepada asalnya, yaitu kepada Allah. Karena semuanya adalah berasal dari Allah. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah bukan untuk kesenangan diri sendiri. Oleh karena itu, harus juga
bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kalau kita perhatikan dan kita lihat, masih banyak di sekitar kita orang-orang yang hidup di dalam kekurangan, orang-orang yang hidup di dalam garis kemiskinan. Mereka tidak bisa menikmati seperti apa yang sudah dan kita nikmati. Dan mereka semua itu membutuhkan, memerlukan uluran tangan kita. Karena justru pada merekalah itu yang memerlukan untuk kita berbagi. Untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang masih di dalam kekurangan. Inilah komunitas tubuh Kristus yang mau hidup dalam saling berbagi. Dan hasil dari kebersamaan itu akan membuahkan kepedulian dan perasaan empati yang sangat mendalam terhadap mereka yang hidup jauh menderita dan hidup juga di dalam kecemasan. Kebersamaan itu terjadi karena luapan hati yang penuh sukacita saat disentuh oleh kasih Kristus. Sehingga sentuhan kasih Kristus itu menggerakkan untuk kita menyentuh hati orang lain yang juga membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan Yesus melalui kita masing-masing. Dalam kehidupan bersama inilah yang menjadi kehidupan jemaat yang hidup dengan rasa syukur dan hati empati pada kesulitan orang lain. Itulah yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kerukunan. Hidup rukun haruslah diusahakan oleh semua orang, sehingga mereka semua itu juga bisa merasakan damai sejahtera. Di mana ada kerukunan, damai sejahtera akan tercipta dari situ. Begitu pula yang dilakukan oleh Daud. Ia menginginkan adanya kerukunan keluarga Allah yang hidup rukun, yang digambarkan bagaikan minyak dan embun. Minyak di kepala Harun menunjukkan pada peristiwa penobatan Harun menjadi imam. Saat Imam Harun ditabiskan, minyak yang sangat mahal, minyak yang sangat berharga itu penuh dengan keharuman dituangkan di atas kepala Imam Harun dan meleleh ke leher jubahnya. Di mana di leher jubah pada waktu itu ada 12 batu permata yang melambangkan kesatuan 12 suku bangsa Israel. Embun menggambarkan kesuburan dan pertumbuhan. Nah, kerukunan menghadirkan berkat-berkat Tuhan sehingga tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan buah seperti Gunung Hermon mau berbagi air embun kepada Gunung Sion. Nah, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh ayat yang sangat-sangat indah dan sudah berkali-kali kita dengar, mungkin sudah sangat kita hafal.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini itu mengungkapkan tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup yang senantiasa diwarnai oleh suasana persaudaraan yang rukun berdasarkan kasih Tuhan. Kerukunan dalam sebuah komunitas keluarga Allah. Hidup bersama dalam kerukunan itu menjadi sangat-sangat penting. Bukan saja rukun dalam keluarga kita, tetapi juga rukun dengan warga gereja, sesama anggota gereja, sesama warga masyarakat di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, dan di segala tempat, untuk mengajak kita sebagai sesama manusia dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain. Seperti yang ditulis oleh almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Something which is good only for Christians is unchristian. Artinya, sesuatu yang baik hanya untuk orang Kristen adalah bukan Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, baik di gereja, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, marilah jadilah orang yang membawa damai dan menjadi berkat bagi siapapun. Hidup semacam itulah yang menurut pemazmur, menurut Daud, akan diganjar Tuhan dengan tanda berkat-berkatnya dicurahkan kepada umatnya yang hidup dalam kerukunan. Yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Saudara-saudara sekalian, kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Karena Kristus itu adalah pernyataan Allah, sehingga kita dapat melihat hikmat, kita dapat melihat kasih, kita dapat melihat kuasa dari Allah secara nyata. Yaitu di dalam kehidupan, di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam surat Yohanes yang pertama ditekankan bahwa Yesus yang adalah firman hidup yang telah ada sejak semula. Maka pentingnya pemberitaan tentang firman hidup, supaya semua orang itu merasakan persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Sebagaimana juga tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 3. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Kita semua juga diajak untuk bersekutu dengan Yesus. Supaya kita semua ini bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang akan mengubahkan kehidupan kita secara luar biasa. Itu yang akan mengubahkan sikap dan pandangan kita terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dan itu juga yang akan mengubahkan pandangan kita akan dunia ini. Semuanya akan diubahkan dengan luar biasa ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hasil dari persekutuan dengan Tuhan
dampaknya sangat supaya kita bersekutu dengan sesama, yaitu di dalam persekutuan tubuh Kristus. Di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus tidak ada dusta, tidak ada kebencian, tetapi yang ada adalah kesucian dan kebenaran. Dan di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus itu, kita akan dapat saling menguatkan. Dan bukan justru malah kita ini membinasakan saudara-saudara yang jatuh atau yang sedang di dalam dosa. Tetapi justru kita ini mengangkat, kita ini menghidupkan dan menyelamatkan mereka juga. Membawa mereka untuk tidak binasa dan menjadi kuat. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah hidup dalam damai sejahtera. Ketakutan itu membuat seseorang menjadi merasa tidak berarti, menjadi tidak berdaya, menjadi tidak berpengharapan. Sebagaimana setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, para murid-murid juga mengalami yang namanya putus asa, ngelokro, takut, dan diselimuti dengan kesedihan. Ada rasa sedih di dalam hati mereka. Mereka juga merasa khawatir jika mereka mendapat giliran untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka merasa terancam sehingga mereka mengunci semua pintu dan menutup diri dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Mereka diam di dalam rumah, mengunci diri di dalam rumah. Saudara-saudara, di tengah-tengah keraguan iman dan ketakutan itulah Yesus hadir menjumpai mereka dan memberikan damai sejahtera. Ada ucapan yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini menjadi salam sapaan yang sekaligus menguatkan, menjadi penguatan, menjadikan murid-murid itu bertambah kuat. Oleh karena itu, membuat mereka percaya dan yakin bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit. Dan 3 kali juga Tuhan Yesus menyampaikan kata damai sejahtera bagi kamu. 3 kali Tuhan mengungkapkan demikian di dalam Yohanes 20 ayat 19, ayat 21 dan 26. Dan ungkapan damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus yang membawa pengharapan dan kehidupan yang baru, kehidupan yang membawa sukacita bagi murid-muridnya di tengah-tengah kehidupan. Damai sejahtera yang Yesus Kristus berikan benar-benar nyata dialami oleh para murid. Kegelisahan para murid berganti dari keputusasaan menjadi pengharapan. Kesedihan berganti sukacita.
kelesuhan berganti menjadi kegairahan. Khususnya juga bagi murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Ungkapan damai sejahtera bagi kamu bukan hanya dinyatakan dalam bentuk sapaan saja, tetapi diikuti juga dengan tindakan Yesus, yaitu menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Di dalam Yohanes 20 ayat 20. Kristus hendak menyampaikan bahwa sekarang tanda-tanda itu menjadi sebuah kemenangan dan kehidupan, sehingga memampukan Thomas dan juga murid-murid yang lain menyatakan pengakuan imannya kepada Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Minggu ini kita memasuki minggu Paskah. Melalui kebangkitannya, Tuhan Yesus juga hadir menjumpai para murid-muridnya. Yesus juga datang untuk menyatakan kepada kita akan adanya pengharapan. Dan itu semua akan memberikan kepada kita semua hidup dalam damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, marilah melalui penghayatan tentang kebangkitan Kristus yang juga menegaskan bahwa kebangkitannya bukan hanya dialami oleh orang per orang saja, tetapi juga dialami oleh persekutuan umat Tuhan. Itulah yang menjadi tugas gereja. Itulah yang menjadi tugas kita semua yang dihidupi oleh kuasa kebangkitan Kristus yang telah memberikan pengharapan dan menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan shalom. Dan keselamatan dari Kristus diwujudkan dalam perayaan gerejawi agar setiap umat manusia diperdamaikan dengan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Kita semua dan juga gereja diutus untuk membawa shalom, damai sejahtera bagi semua orang, sehingga damai sejahtera menjadi nyata, bisa dirasakan, bisa dialami, bisa dihayati, dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hidup saling berbagi, yang pertama. Yang kedua, hidup di dalam kerukunan. Yang ketiga, hidup di dalam persekutuan. Dan yang keempat, hidup dalam damai sejahtera. Marilah kita nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Hari berganti hari, hingga saat ini pun kami senantiasa merasakan kasih-Mu. Siapakah kami ini Tuhan?
sehingga Engkau rela berkorban mati bagi kami, dan Engkau mengangkat kami ke atas sebagai anak-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, di mana kami masih sering berbuat dosa. Kami tidak menghadirkan shalom di mana kami berada. Tapi kami justru sering menjadi penyebab perpecahan. Sehingga tidak terjalin persekutuan, persaudaraan yang indah. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Firman-Mu selalu memberikan pengampunan dan mengingatkan kepada kami untuk hidup saling berbagi, untuk hidup dalam kerukunan, untuk hidup dalam persekutuan, dan untuk hidup dalam damai sejahtera. Sehingga terjalin persaudaraan yang indah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.